Guys, karakter ini adalah Herobrine, bapak-bapak lucu berjenggot dengan baju biru muda dan mata putih yang bersinar. Yang sebenarnya ada kisah nyata yang sangat seram di balik karakter ini. Guys, jadi Herobrine adalah salah satu legenda urban Minecraft yang paling terkenal ya guys ya. Jadi sosok ini pertama kali dikenal itu lewat sebuah creepypasta pada tahun 2010, di mana ia menjadi antagonis utama di cerita tersebut, Cil. Iya, bros. Sebelum kita lanjut, karena ini ada kisah nyatanya, kenapa bisa ada karakter Herobrine? Karena ini terinspirasi dari dunia nyata yang sebenarnya terjadi, Cil. Ayo lanjutkan, guys. Sebelum kita lanjutkan, aku pengen kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like ya guys ya. Tapi pakai jempol tangan kalian. Yang bisa ku kasih iPhone, ku kasih waktu 3 detik guys. 1, 2, 3. Like. Komen bisa banget kalau kalian bisa. Nanti ku catat nama kalian, ku kasih iPhone ya guys ya. Kalau gitu kita bakal langsung lanjutin aja, Cil. Jadi guys, dalam kisah awalnya itu Herobrine digambarkan sebagai makhluk yang sangat misterius yang mengawasi para pemain dari kejauhan dan berusaha merahasiakan keberadaannya. Pantas aja dia sering sembunyi gitu, Cil. Iya. Dan tiba-tiba jumpscare dan menyerang kita. Nah, jadi popularitas itu makin meningkat setelah disorot oleh seorang streamer pada saat waktu itu, termasuk Pros Diamond juga. Sehingga namanya menyebar luas di internet dan muncul dalam berbagai mod, map, alur cerita, di lagu, webcomic, hingga buku-buku muncul Herobrine pokoknya guys. Nah, kepopulerannya begitu besar sampai pihak Mojang dan Notch pernah menyinggung soal dirinya, bahkan menampilkan sebagai cameo di beberapa materi promosi dan catatan pembaruannya dia, Cil. Jadi guys, Herobrine sendiri adalah figur yang penuh misteri. Kepribadiannya, tujuannya, dan latar belakangnya tidak pernah dijelaskan secara pasti. Jadi mengikuti deskripsi dari creepypasta yang asli, Herobrine digambarkan sebagai sosok yang mungkin merupakan saudara Notch yang sudah meninggal dan muncul sebagai hantu di dalam game, Cil. Waduh, serem banget, berarti itu saudaranya Noah. Bisa jadi, Cil. Nah, dalam Minecraft, meskipun Notch menyatakan ia tidak pernah memiliki saudara, tapi dalam karya para penggemar, Herobrine hampir selalu digambarkan sebagai sosok jahat yang sangat berkuasa ya guys ya. Hingga kini Herobrine menjadi salah satu ikon terbesar dalam komunitas Minecraft. Walaupun tidak pernah hadir di Minecraft versi vanilla ya guys ya. Ia telah muncul dalam berbagai bentuk di media buat para fans, terutama di video YouTube. Beberapa promosi Mojang juga pernah menampilkan sosoknya. Bahkan kita pun sering membuat Herobrine ya sudah. Iya, bro. Apakah ini sebuah bug atau memang sengaja diselipkan oleh Notch di dalam gamenya? Bisa jadi. Bisa jadi. Buat yang belum tahu, kita bakal bahas penampilannya terlebih dahulu ya guys ya. Coba kalian komen guys, siapa dari kalian yang udah tahu karakter Herobrine ini, atau kalian baru main Minecraft sekarang? Kalau Frost Diamond mah ada dari dulu pas aku masih kecil guys. Nah, jadi guys, Herobrine digambarkan sebagai sosok humanoid tak berwujud yang memiliki tampilan persis seperti karakter Steve atau karakter default kita. Kalau di Roblox karakter Beacon. Beacon, bacon. Nah, satu-satunya ciri yang membedakan adalah dua bola matanya itu putih bersinar guys. Pokoknya bersih terang banget, seakan-akan memancarkan cahaya sendiri ketika ia berada di dalam kegelapan. Nah, karena itu mata Herobrine sering terlihat menyala seperti sumber cahaya di tempat yang sangat gelap. Kadang-kadang juga, Cil, Herobrine terlihat memegang sebuah alat seperti pickaxe. Pickaxe, dia mau mining. Bukan, kocak. Nah, di komunitas, Herobrine sering digambarkan sebagai penambang yang sudah tewas jauh sebelum pemain datang. Sebelum kita datang maksudnya, para pemain kayak kita. Pernah nggak kalian nemu mine safe? Main safe belum? Kayak ada tambang di bawah tanah di dalam game Minecraft. Gua sering guys. Aku sering. Namun guys, penampilan sendiri sebenarnya tidak menunjukkan bukti bahwa itu benar. Meskipun itu keberadaan struktur seperti Mineshaft yang ditinggalkan, stronghold, serta fokus pemain pada aktivitas menambang, membuat banyak orang membentuk persepsi bahwa ia cocok dengan peran tersebut. Jadi Herobrine ini dikaitkan seolah-olah dia itu seorang penambang di Mineshaft itu, terus mati, terus jadi Herobrine. Makanya kadang-kadang kita lihat Herobrine itu bawa pickaxe, begitu guys. Nah, jadi kita bakal bahas kepribadiannya si Herobrine ini guys. Jadi dalam cerita aslinya tidak banyak dijelaskan mengenai sifat si Herobrine ini guys. Yang terlihat hanyalah bahwa ia sosok yang penuh perhitungan, misterius, dan lebih suka bergerak secara diam-diam. Pokoknya dia ini menghindari keterlibatan langsung dan lebih memilih menakut-nakuti para pemain dari kejauhan, kayak setan. Ya. Jadi kayak jumpscare segala macem, kayak hantu lah mungkin di dalam game Minecraft guys ya. Seiring berkembangnya mitos Herobrine digambarkan sebagai sosok bisu, jahat, dan kejam yang mengintai serta membunuh para pemain hanya demi kesenangan yang sadis. Oh my god. Namanya saja sudah cukup membuat banyak pemain itu merasa waspada karena ia telah menjadi sebuah legenda urban yang cukup menakutkan. Dan dalam berbagai karya fanmade yang berlatar di dunia Minecraft, para makhluk dalam game seringkali takut menyebut namanya karena khawatir mendapat murkanya guys. Jadi takut kualat, jadi orang takut menyebut Herobrine. Padahal gue nyebut Herobrine. Herobrine beneran datang. Guys, mana nih cuk? Herobrine itu bukannya Steve yang dirasi roh, bros. Ada juga teori seperti itu. Tunggu dulu biar gua cerita dulu, Cil. Nah, masih di kepribadiannya si Herobrine, dia ini juga biasanya digambarkan sangat cerdas, Cil, dan memahami mekanik Minecraft dengan baik, terutama dalam hal membangun, memasang jebakan, atau memanipulasi para pemain. Beberapa pernyataan Notch yang berkaitan dengan Herobrine menyinggung bahwa Herobrine memiliki sifat narsistik dan menikmati rasa takut yang ditimbulkan oleh orang lain. Jadi ketika dia lihat orang lain takut karena dia seneng. Bahkan salah satu cara membuatnya berhenti mengganggu adalah dengan mengabaikan
kebaikannya yang membuat dia pergi. Notch pernah menyebut Herobrine sebagai hantu bermoral abu-abu dengan kompleks dewa, memperkuat gambaran bahwa ia arogan dan penuh ego guys, serta mengisyaratkan bahwa ia mungkin memiliki pemahaman moral yang kacau atau tidak peduli padanya guys ya. Dan motivasi Herobrine itu sepenuhnya tidak diketahui ya guys ya. Namun dua teori paling populer menyebutkan bahwa ia bertindak karena dendam atau semata-mata karena sifatnya jahat guys. Nah, kita sekarang ke asal usul fiksi dari karakter Herobrine ini guys ya. Nah, jadi ia ini digambarkan sebagai roh saudara Notch yang telah meninggal dan menghuni Minecraft. Namun Notch sendiri telah berulang kali menegaskan bahwa ia tidak memiliki saudara, kecuali saudara tiri yang bahkan belum pernah ia temui. Nah, ini dia Cil. Walaupun begitu, mitologi Herobrine yang diciptakan oleh komunitas memberikan berbagai versi backstory lain. Penjelasan yang beredar biasanya terbagi menjadi dua jenis, non-fiksi dan fiksi. Penjelasan non-fiksi menggambarkan Herobrine sebagai kekuatan luar yang masuk ke dalam sebuah game, sedangkan versi fiksi mendapatkan sebagai karakter dalam dunia Minecraft itu sendiri. Jadi kita jelaskan penjelasan secara non-fiksi terlebih dahulu ya guys ya. Ada dua teori. Teori virus dulu atau glitch. Katanya Herobrine dianggap sebagai virus yang mempengaruhi game, menjelaskan perilaku yang aneh, kemampuan memanipulasi dunia Minecraft, bahkan mengirim pesan kepada pemain. Ia mungkin muncul karena bug tak sengaja saat Minecraft dikembangkan ya guys ya, atau sengaja ditambahkan oleh seseorang untuk menyebabkan kekacauan, menjadikan seperti boneka dari pihak lain ya Cil ya. Jadi timnya ini ada yang iseng lah, bisa dibilang seperti itu ya guys ya. Beberapa versi teori ini menggambarkan Herobrine sebagai glitch atau virus yang memiliki kesadaran sendiri. Versi lain yang lebih ringan menjelaskan bahwa Herobrine hanyalah glitch visual atau mob manusia yang dibatalkan dari fase pengembangannya. Jadi dia ini pengen bikin karakter Herobrine kayak hantu, cuman gak jadi gitu Cil. Tapi filenya masih nyangkut, makanya dibikinlah sosok Herobrine. Kan mirip Steve kan? Nah, teori kedua guys, teori halusinasi atau psikologis. Teori populer yang lain menyebutkan bahwa Herobrine hanyalah halusinasi para pemain yang terlalu paranoid atau terlalu fans banget kepada si Notch. Mungkin setelah mendengar cerita aslinya atau karena sugesti pengalaman karakter utama dalam creepypasta tersebut. Ini menjelaskan kenapa tidak ada kode apapun terkait Herobrine di dalam game walaupun banyak pemain mengaku melihatnya. Seperti kita. Nah, sekarang yang kedua, penjelasan secara fiksi guys. Yang paling terkenal dan paling diterima oleh komunitas adalah bahwa Herobrine adalah hantu penambang yang tewas jauh sebelum pemain muncul, dan dibikinlah karakter Herobrine terus nggak jadi. Jadi filenya nyangkut kayak tadi gue jelaskan. Ngerti nggak? Nah, jadi karakternya itu Herobrine itu digambarkan penuh dengan dendam dan amarah setelah kematiannya. Mungkin pas kalian ke Menesa, Herobrine karakter yang mau dibikin dulu tapi nggak jadi itu ngehantuin kalian gitu. Jadi dia itu melampiaskan kemarahannya kepada pemain. Inilah sebabnya ia sering terlihat di gua atau di Minesaf yang kosong, ya kan? Jadi gitu. Ya. Jadi banyak sekali teori-teori lainnya sebenarnya tentang Herobrine ya guys ya. Ada juga teori baru yang sekarang. Apa itu teori barunya, Bro? Jadi Illager atau yang bisa Vindicator lah. Mereka lah yang menciptakan Herobrine sebagai versi mereka dari Steve, menggunakan wool biru muda dan gelap di Woodland Mansion serta Totem of Undying untuk menghidupkannya. Dalam teori ini tidak jelas apakah Herobrine masih bekerja untuk Vindicator atau justru kabur dan bertindak sendiri. Skin Farlander di edisi konsol Minecraft dan mainan yang dibuat berdasarkan skin tersebut juga memberi petunjuk bahwa Herobrine mungkin ada hubungannya dengan spesies Farlander, bahkan mungkin menjadi dupe-nya si Steve dari spesies tersebut. Jadi duplikatnya Steve lah. Intinya gini, si Vindicator ini dia tuh kayak penyembah sekte begitu. Dan menghidupkan dan menghidupkan Herobrine. Buset, serem banget, Bro. Yoi. Ada juga guys teori White Eyes tahun 2023 guys. Setelah ditemukannya bahwa Herobrine terinspirasi dari screenshot bertanggal 1 Agustus 2010 yang menampilkan sepasang mata putih yang dikenal sebagai White Eyes, muncul spekulasi baru. Herobrine mungkin adalah makhluk shapeshifter berubah bentuk dengan White Eyes sebagai salah satu bentuknya atau bahkan bentuk aslinya. Wujud White Eyes digambarkan seperti campuran kerangka gelap dan laba-laba. Beberapa orang menduga ia mungkin tak memiliki gender atau kelamin. Namun ada juga yang percaya bahwa Herobrine dan White Eyes adalah dua makhluk yang berbeda tapi memiliki keterkaitan guys. Jadi banyak lagi teori-teori lainnya. Banyak banget teorinya, Bro. Ya gue juga bingung. Tapi menurut lu yang paling dekat yang mana? Yang teori Herobrine itu roh jahat. Saudaranya Notch berarti. Ya. Kalian teori mana yang paling deket ya guys ya? Atau gue lanjutin lagi guys, karena masih banyak teorinya. Sebenarnya ada teori Herobrine ini iblis. Teori Herobrine entitas kuat yang tidak dikenal asalnya. Iblis di semesta Minecraft. Makhluk Eldritch atau bahkan saudaranya Steve yang menjelaskan mengapa mereka mirip. Bahkan teori gila itu ada di Minecraft movie bahwa ada Herobrine. Tapi sebelum kita ke situ guys, gue bakal ngejelasin kekuatan dari si Herobrine-nya dulu. Jadi Herobrine ini skillnya kalau di game dia itu dapat
memanipulasi dunia game, Cil. Menghapus street, mengirim pesan misterius, dan seolah-olah bisa muncul di berbagai game permainan lain. Misalnya kalian main Hypixel, keluar. Misalnya kalian main di server mana, ya keluar juga Herobrine. Main di Hypixel. Ya, dan si Herobrine ini juga bisa berteleportasi instan, membuat benda seketika, menghancurkan area luas, mengendalikan listrik, hingga mempengaruhi mob untuk mengikuti perintahnya. Jadi dia bisa kayak hipnotis zombie atau creeper untuk nyerang kita. Mob-mob ini jadi pasukannya si Herobrine, Cil. Nah, sekarang kita bahas Minecraft movie-nya, guys. Jadi di dalam film Minecraft movie tahun 2025 baru-baru ini, mata Steve itu terlihat bersinar putih kayak Herobrine. Nah kan, membuatnya tampak sangat mirip dengan Herobrine versi live action dan di Minecraft yang kita mainkan. Pokoknya mirip Herobrine lah, guys ya. Adalah salah satu adegan di mana halusinasi Steve berkata kepada Henry, "The overworld doesn't need you. Henry, do I do?" Mojang kemudian menjelaskan bahwa hal itu bukan disengaja. Dalam naskah dan perencanaan visual, semua karakter di adegan tersebut seharusnya memiliki mata berwarna ungu. Namun entah kenapa, mata Steve berubah menjadi putih saat proses produksi, guys. Meski mereka sudah mencoba memperbaikinya ya, guys ya. Pernyataan Mojang jelas dibuat dengan nada misterius, seolah ingin menghidupkan kembali nuansa legenda Herobrine, sama seperti creepypasta aslinya yang penuh unsur paranormal. Gila, Cil. Dari konspirasi, dari orang melihat glitch, terus dibikin sampai di movie-nya. Lihat tuh, gila gambarnya mirip kayak Herobrine. Tapi Herobrine di movie ini dia Steve yang berubah, yang kesurupan ya, guys ya. Oh iya, perasaan aku juga ngeliat di movie ada Technoblade. Iya, guys. Sama Chicken Jockey. Sama Chicken Jockey. Chicken Jockey pun ada ya, guys ya. Bahkan di Minecraft juga ada sebenarnya. Dan Technoblade juga ada. Wah, jadi Minecraft ini bener-bener mengikuti para penggemarnya, Cid. Jadi makanya gue suka Minecraft ya, karena mereka menghargai para fansnya ya, guys ya. Nanti katanya ada Roblox the Movie. Roblox the Movie. Wow. Gimana, guys, kita bahas asal usul mula Roblox. Katanya ada cerita seram di baliknya. Ya, seperti hide and seek dan Block Fruit dan bacon. dan asal usul bakon, guys. Manusia kuning yang sangat menyeramkan. Nah, tapi dari cerita Minecraft ini kita bisa tahu, Cil, kalau bahwa glitch atau bug pun kalau benar-benar viral bisa dijadikan di dalam kisahnya. Wow. Atau bahkan banyak di dunia ini game-game horor itu dibikin dari kisah nyata, dari kisah peta-peta. Muncullah game peta-peta. Kisah Freddy Five Nights. Kisah Freddy Five Nights. Nenek Granny juga tadi kisah nyata. Kalian tahu nggak game kita tuh kabur dari sebuah rumah neneknya psikopat, itu kisah nyata, Cil. Asal kau tahu aja. Resident Evil itu dari kisah nyata. Jadi di sana ada eksperimen biologi di dunia nyata ya, guys ya. Kasus bioterrorisme juga, penelitian virus dan mutasi. Masih banyak lagi sebenarnya, guys. Tomb Raider, petualangan di dunia nyata. Jadi ada arkeolog wanita nyata seperti Gertrude Bell. Ini gue sebutin aja, guys ya. Assassin's Creed, Call of Duty, Silent Hill, Stalker, The Last of Us, Lenoir, Fatal Frame, Metro Series. Ini semua terinspirasi dari kisah nyata, Cil. Bahkan 99 Night in the Forest di Roblox juga dari kisah nyata. Minecraft pun dari kisah nyata. Mungkin Roblox kita gali lebih dalam. Coba kalian komen aja di bawah kalau kalian punya teori lainnya, guys ya. Dan ini dia, guys, kisah nyata. Terima kasih Sultanku, Kapus